Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih bisa dipertemukan di dalam persekutuan virtual lewat syafaat malam. Ternyata masalahnya itu judul cerita yang mengawali perenungan kita, refleksi kita malam hari ini. Ada sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Anak pertama seorang laki-laki berumur 15 tahun bernama Putra. Dan anak kedua seorang perempuan berumur 7 tahun bernama Putri. Suatu hari Pak Hartawan, sang ayah, pulang dengan membawa perangkat home theater yang baru. Ia mengajak Putra membantunya untuk memasang perangkat yang baru dibelinya itu. Mereka berdua sibuk dengan mengeluarkan aneka perlengkapan home theater dan memasang, menghubungkan kabel-kabel, mengikuti buku petunjuk. Bu Tati, sang istri, membawakan kopi dan panganan untuk suami dan anaknya. Sementara si kecil Putri, dia mengamati mereka. Akhirnya setelah susah payah, selesai juga pekerjaan Pak Hartawan dan Putra. Perangkat baru dinyalakan, berfungsi, tapi di pesawat televisi tidak ada tampilan apa-apa. Coba diperiksa lagi, Pak. Mungkin sambungan kabelnya ada yang keliru, ujar Bu Tati. Maka Pak Hartawan dan Putra memeriksa lagi sambungan-sambungan kabel perangkat yang baru mereka pasang itu. Putri berkata, "Ayah, itu belum selesai." Ia bicara, ayahnya menukas. "Nanti ya Putri, kamu kan lihat ayah sedang sibuk." "Tapi ayah," ujar Putri. Sambil pelan mencubit lengan Putri, Ibu Tati berkata, "Jangan ganggu ayahmu, nak." Setelah selesai sambungan diperiksa dan diyakini sudah sesuai dengan buku petunjuk, Pak Hartawan menyalakan lagi perangkat itu. Tapi lagi-lagi pesawat televisi tidak menampilkan apa-apa. "Wah, sialan, jangan-jangan ada yang rusak nih," kata Pak Hartawan. "Kalau begitu harus buru-buru dikembalikan, Pak, mumpung masih baru," ujar Ibu Tati. "Ya, udah susah-susah kerja ternyata rusak," kata Putra. Saat itulah Putri berjalan ke meja televisi dan membungkuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba menyalalah pesawat televisi itu. "Kamu apain TV-nya, Putri? Kok bisa nyala?" tanya ayahnya. "Tadi kan waktu mau memasang barang-barang itu, ayah mencabut dulu steker TV. Itu yang dari tadi Putri mau bilang bahwa ayah belum mencolokkan lagi steker TV-nya." Ceritanya sampai di situ. Ibu bapak, saudara-saudara, kadang kita menghadapi situasi yang kita anggap adalah sebuah masalah. Kita lalu sibuk mencari jalan keluar dari apa yang kita anggap sebagai permasalahan itu. Tapi bisa jadi lalu kita lalai memeriksa hal kecil namun sebenarnya vital, seperti steker TV yang ternyata belum dicolokkan ke stop kontak.
Dalam rangkaian kegiatan yang dianjurkan lewat kalender Advent GKI Gading Indah, tanggal 19 Desember besok, kita dianjurkan untuk memesan makanan lewat bazar online GKI Gading Indah. Tentu, bazar online ini sesuatu yang baik. Salah satu cara untuk memfasilitasi para anggota dan simpatisan yang berusaha mendapatkan nafkah lewat berjualan makanan secara online di masa pandemi ini. Tentu sangat baik kalau sesuai anjuran itu kita mau mendukung dengan belanja, memesan apa yang kita mau nikmati atau memesankannya untuk orang lain. Tapi, apakah stiker sudah dicolokkan ke stop kontak? Apakah hal penting juga sudah kita lakukan? Yaitu membawa pergumulan saudara-saudara kita di dalam doa-doa pribadi kita. Di dalam surat Yohanes 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 dituliskan begini, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Selaku satu tubuh Kristus, kita dipanggil untuk saling mendoakan. Bukan cuma untuk urusan-urusan rohani saja, tetapi juga untuk kebaikan dalam hal jasmaniah di segala aspeknya. Dukunglah saudaramu melalui bazar online besok. Dan jangan lupa untuk terus mendoakan mereka. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita kembali bersyafaat. Bapa di sorga, sumber kehidupan kami mohon ampun kalau di sana sini kami kerap sibuk dengan berbagai aktivitas, termasuk pelayanan, juga untuk menolong atau dalam rangka membantu orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekeliling kami. Tapi kami lupa merawat kehidupan doa kami. Kiranya kami dimampukan untuk mengingat dan mendoakan dengan sungguh-sungguh mereka yang memerlukan bantuan dalam berbagai aspek kehidupan ini. Kami berdoa bagi anggota jemaat, simpatisan, bahkan siapapun juga anggota masyarakat yang berusaha untuk bisa mendapatkan sumber penghidupan dengan berbagai cara yang benar. Tuhan berikan kesabaran kepada mereka. Tuhan tambahkan hikmat untuk bisa berkreasi dengan baik di dalam usaha yang dikembangkan. Tuhan memakai usaha-usaha itu sebagai sarana untuk mencukupkan penghidupan mereka. Maka kami juga berdoa ya Bapa bagi rencana penyelenggaraan bazar online GKI Gading Indah hari Sabtu sore besok. Kiranya semua yang dipersiapkan panitia dan peserta boleh tersiapkan dengan sebaik-baiknya, dan acara itu sendiri juga boleh berlangsung dengan lancar, dan melaluinya Tuhan boleh pakai untuk menjadi jalan berkat bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat yang ambil bagian dalam bazar online ini. Bapa, kami juga berdoa bagi pemerintah, bagi lembaga-lembaga sosial, termasuk juga gereja-gereja
di dalam mengupayakan jalan agar anggota masyarakat yang terdampak dari aspek perekonomian beroleh jalan keluar. Kami berdoa khususnya untuk orang-orang yang mendapatkan tanggung jawab menyalurkan rupa-rupa bantuan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan, supaya mereka diberikan kejujuran, diberikan kesungguhan untuk melakukan tanggung jawab yang dipercayakan tanpa menyelewengkannya sedikit pun juga, sehingga semua yang seharusnya diterimakan kepada orang-orang yang berhak menerimanya boleh diterima secara utuh. Ya Bapa, sebentar kami akan beristirahat. Kami kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami, seisi keluarga masing-masing, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami boleh beristirahat dengan cukup sepanjang malam ini, dan besok menyambut hari baru dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudaraku. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.